Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ari. Hari ini kita belajar tentang ukuran letak data kelompok. Yang pertama kita belajar tentang kuartil data kelompok. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, ini dihafalkan sama kalian. QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang jumlah FK dibagi frekuensi I dikali C. QI sama dengan kuartil ke I dengan I1, 2, 3. Nah, di sini kalau ditanyakan kuartil 1 berarti I-nya diganti 1. Kalau ditanyakan kuartil 2 berarti I-nya diganti 2. Kalau ditanyakan kuartil 3 berarti I-nya diganti 3. TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I dikurangi 0,5. N adalah jumlah total frekuensi atau ukuran data. Jumlah FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Maksudnya itu sebelum kuartil Q1, Q2, Q3. Jadi tergantung yang ditentukannya Q berapa. FI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I. C adalah panjang kelas atau interval kelas. Contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data di bawah ini. Nah, ini adalah data-data kelompok. Nah, di sini yang pertama kali kalian lakukan yaitu menjumlahkan frekuensi. Nah, di sini frekuensinya adalah 160. Nah, frekuensinya 160. Oke, kita cari Q1-nya. Oke, kita menentukan Q1. Yang pertama kita cari jumlah frekuensi atau N-nya adalah 160. Nah, ini dijumlahkan seluruhnya. Berarti 160. Kemudian yang kedua kita cari I per 4N. I per 4N berarti I-nya kan dicari Q1. Berarti 1 per 4 dikali 160 yaitu 40. Nah, kalau sudah ketemu 1 per 4 kali 160, 40. Nah, di sini kalian mencari keberadaannya Q1. Jadi yang kedua kalian mencari Q1. Nah, caranya kita jumlahkan dari atas ke bawah. Nah, di sini 15 ditambah 20 adalah 35. Kemudian ditambah 28 adalah 13, 1, 4, 5, 6 adalah 63. Jadi 40 ini ya berada di frekuensi ke 48. Jadi Q1 berada di frekuensi 28. Nah, nih ya. 28. Nah, selanjutnya baru kalian mencari TB-nya. TB-nya berarti 41 dikurang TB-nya berarti 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Nah, selanjutnya mencari jumlah FK. Jumlah FK itu berarti sebelum frekuensi Q1, berarti 15 dan 20. Sebelum ya. Jadi yang 28-nya tidak usah diikutkan. Berarti yang 15 tambah 20 yaitu 35. Nah, selanjutnya mencari C. C itu berarti ambil aja tepi bawahnya, ambil di 31 dikurang 21. Berarti C-nya
10. Nah, ini kalau umpamanya dikurangin sama, C-nya adalah 10. Nah, kemudian kalau sudah didapat semua, lanjut ke rumus. Nah, rumusnya kan QI ditambah TB. QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang jumlah FK dibagi F Q1 dikali C. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya. Oke. TB 40,5 ditambah 1 per 4N-nya adalah 40. 40 dikurang 35 dibagi 28 dikali 10. Ya. Nah, caranya kalian kerjakan dahulu yang sebelah sini. Nah, perhatikan Ibu. 40 dikurang 35 adalah 5. 5 kali 10 adalah 50. Maka 50 dibagi 28 adalah 1,79. Maka 40,5 ditambah 1,79 adalah 42,29. Jadi kuartil bawah atau Q1 adalah 42,29. Oke, lanjut ke Q2. Q2 juga sama. Yang pertama kali kalian lakukan yaitu menjumlahkan frekuensi. Nah, jumlah frekuensi di sini adalah 160. Yang kedua, kamu cari keberadaan Q2 dengan cara 2 per 4 dikali 160 yaitu 80. Nah, 80 ini kamu hitung dari atas sampai ke bawah. Nah, 80 itu terletak ada di mana? Oke, 15 ditambah 20 adalah 35. 35 ditambah 28 adalah 63. 63 ditambah 35. 63 ditambah 35 berarti 98. Maka 80 itu berada di frekuensi ke-35 ini. Ya. Jadi keberadaan frekuensi Q2-nya keberadaan kuartil Q2-nya berarti ada di 35. Oke, kalau sudah diketemukan keberadaan dari Q2, maka kalian mencari TB-nya. Oke, cari tepi bawahnya. Berarti 51 dikurang 0,5 yaitu 50,5. Nah, kemudian kita cari FK-nya. FK-nya kita ambil frekuensi kumulatif sebelum Q2. Berarti ya yang ini. Ya. 15 ditambah 20 ditambah 28 adalah 63. Nah, C-nya sama, 31 dikurang 21 adalah 10. Selanjutnya, kalau sudah didapat semua, masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya sama. I-nya kita ganti angka 2 menjadi Q2 sama dengan TB ditambah 2 per 4N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q2 dikali interval atau C. Oke, maka TB-nya 50,5. 2 per 4N-nya adalah 80 dikurang 63. 63 adalah FK dibagi 35 dikali 10. Oke, berarti yang kamu kerjakan adalah yang sebelah sini terdahulu. Hitung sebelah sini dulu. Oke, 80 dikurang 63 adalah 17. 17 dikali 10 adalah 170. 170 dibagi 35 adalah 4,86. Jadi 50,5 ditambah 4,86 adalah 55,36. Jadi kuartil tengah atau Q2 adalah 55,36. Lanjut ke Q3.
Oke, Q3 juga sama. Yang pertama menjumlahkan frekuensi, yaitu 160. Yang kedua kita cari keberadaan dari frekuensi Q3. 3/4 dikali 160 yaitu 120. Nah, kemudian Q3 kita hitung dari atas sampai ke bawah. 120 itu berada di mana? Nah, ternyata berada di 32. Di frekuensi 32. Nih. Di sini ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah diketemukan Q3-nya, kemudian cari TB-nya. Berarti 61 dikurang 0,5 adalah 60,5. Lanjut FK-nya, yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q3, yaitu 15 tambah 20 tambah 28 tambah 35, yaitu 98. Nah, C-nya sama dengan 31 dikurang 21 sama dengan 10. Nah, kalau sudah dicari semua, lanjut ke masukkan ke rumusnya. Q3 sama dengan TB 3/4N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q3 dikali interval. Nah, TB adalah 60,5. Ya, 3/4N-nya ada 120. FK-nya adalah 98. F Q3-nya adalah 32, C-nya adalah 10. Nah, sama. Yang dilakukan menghitungnya terdahulu di sebelah sini. Nah, berarti 120 dikurang 98 adalah 22. 22 dikali 10 adalah 220, maka 220 dibagi 32 adalah 6,88. Nah, kemudian 60,5 ditambah 6,88 adalah 67,38. Jadi kuartil atas atau Q3 adalah 67,38. Oke, yang kedua kita belajar tentang desil. Desil data kelompok. Untuk dapat menentukan desil data berkelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. DI sama dengan TB ditambah I/10N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi DI dikali interval. Nah, sama bedanya kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Caranya pun juga sama. Oke, contoh tentukan desil kelima dari data berikut. Yang pertama yaitu menjumlahkan frekuensinya terdahulu. Nah, di sini frekuensinya didapat 50. Kemudian yang kedua kita cari keberadaan dari D5 atau desil kelima dari rumus 5/10 dikali 50, maka didapat 25. Nah, kemudian kita cari keberadaan D5-nya atau desil kelimanya. Oke, kita hitung dari atas. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 7, 15. 15 ditambah 20 adalah 35. Nah, 25 ini berada di 20. Nih, maksudnya begitu. Jadi 25 ini berada di 20 sini. Nah, kalau sudah ketemu D5-nya, kemudian cari TB-nya. TB-nya adalah 73 dikurang 0,5 yaitu 72,5. Kemudian FK berarti sebelum D5-nya yaitu 2 ditambah 6 ditambah 7 yaitu 15. C-nya adalah 59 dikurang 52 adalah 7. Kalau sudah didapat semua, kemudian masukkan ke rumus. Nah, di sini rumusnya didapat D5 sama dengan TB ditambah 5/10 N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi D5 dikali interval. TB 72,5 ditambah 25 dikurang 15/20 dikali 7.
Nah, yang kalian lakukan yaitu mengerjakan sebelah sini dahulu, dihitung sebelah sini dahulu. Oke, 25 dikurang 15 adalah 10. 10 dikali 7 adalah 70, maka 70 dibagi 20 adalah 3,5. Nah, kemudian D5 adalah 72,5 ditambah 3,5, maka D5-nya didapat 76. Jadi desil kelima adalah 76. Lanjut yang ketiga, kita belajar persentil data kelompok. Untuk menentukan persentil data berkelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. PI sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi PI dikali C. Nah, di sini juga sama, caranya juga sama. Hanya yang membedakan adalah dibagi 100. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Oke, contoh tentukan persentil 70 dan persentil 85 dari data pada tabel berikut. Nah, di sini tabel data kelompok. Oke, yang pertama kita menentukan persentil 70. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu menjumlahkan frekuensi. Di sini frekuensinya didapat N adalah 30. Oke. Kemudian kita cari persentil 70-nya. 70 per 100 dikali 30 didapat 21. Nah, yang ketiga baru kita cari keberadaan persentil ke-70 ada di mana. Oke. Kita hitung dari atas frekuensi, dari awal frekuensi hingga ke bawah 21 itu ada di mana. Oke. 6 ditambah 12 18, 18 ditambah 8 adalah 26. Nah, 21 ini berada di frekuensi 8. Nah, jadi keberadaan persentil 70 ada di 8. Nah, sekarang kalau sudah tahu keberadaannya persentil ke-70, kemudian kita cari TB-nya. Nah, TB-nya adalah 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. Nah, selanjutnya kita mencari FK-nya. Nah, FK-nya berarti 6 ditambah 12 yaitu 18. C-nya atau interval yaitu 45 dikurang 40 yaitu 5. Nah, kalau sudah dicari semua, lanjut masukkan ke rumus. Oke. P70 sama dengan TB ditambah 70 per 100 N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil 70 dikali interval. Oke, TB 49,5 ditambah 21 dikurang 18 dibagi 8 dikali 5. Nah, yang dikerjakan yang sebelah sini dulu. Oke. 21 dikurang 18 3 kali 5 15 15 dibagi 5 1,88. Jadi persentil 70 49,5 ditambah 1,88 adalah 51,38. Jadi persentil ke-70 adalah 51,38. Oke, yang terakhir kita mencari persentil 85. Nah, yang pertama kita cari adalah jumlah dari frekuensi yaitu 30 ya. Nah, kemudian kita cari persentil ke 85-nya yaitu 85 per 100 dikali 30 kita dapat 25,5.
Nah, kita cari keberadaannya ada di mana. Oke, 6 tambah 12, 6 tambah 12, 18, 18 tambah 8, 26. 26. Jadi 25,5 itu masih berada di angka 8 sini. Karena ini mentoknya 26. Jadi 25,5 ada di 8 sini. Nah, kemudian TB-nya masih sama, 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. FK-nya juga sama, 6 ditambah 12 yaitu 18. Intervalnya juga sama, 45 dikurang 40 sama dengan 5. Nah, kalau sudah dicari semua, kemudian masukkan ke dalam rumus. Ya, maka P85 sama dengan 49,5 ditambah 25,5 dikurang 18 dibagi 8 dikali 5. 25,5 dikurang 18 25,5 dikurang 18 yaitu 7,5. 7,5 dikali 5 yaitu 37,5. 37,5 dibagi 8 yaitu 4,69. Jadi persentil ke-85 adalah 54,19. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat and stay safe.